Dan anak kita itu ada beberapa materi yang sangat dipahami. Jadi yang paling mulia bagi saya itu adalah siswa atau anak kita yang sedang menjalani pendidikan sekarang. Itu. Ada yang ketiga, kalau bisa Pak, ini hanya sebagai saran. Seperti halnya tadi ada yang ditinggal kelaskan itu, saya rasa kalau bisa cari sistem lain selain tinggal kelas, karena itu mempengaruhi jenjang karir dari anak kita. Dan sebagai bentuk bahwa guru sudah gagal dalam mohon maaf ini, bahwa sebagai bentuk guru sudah gagal mendidik anak kita, kenapa harus ada yang namanya tinggal kelas? Kalau bisa cari sistem lain, karena itu akan mencoreng nama baik sekolah, karena itu adalah bentuk kegagalan dari seorang guru. Nah yang keempat, kalau dari saya, kalau bisa kita buat forum tersendiri bagi orang tua sebagai bentuk pengawasan, sebagai bentuk bersinerginya dengan guru, dengan masyarakat, dengan orang tua. Seperti hanya contoh kecilnya membuat grup tersendiri lah untuk orang tua, untuk menyampaikan apa keluh kesah, apa yang harus dipertimbangkan saat pelaksanaan pendidikan itu. Mungkin itu sementara dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas tanggapan yang kedua. Alhamdulillah mungkin sudah mewakili. Masih ada satu. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ketua Dikasmen Muhammadiyah yang merangkap pimpinan cabang Muhammadiyah, dan juga sebagai Ketua Komite Madrasah Tsanawiyah Muhammadiyah Kalosi, yang saya hormati Bapak Kepala MTS Muhammadiyah Kalosi, serta Bapak Ibu yang sama berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan hadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita bertemu rapat komite untuk membicarakan dua hal pokok. Yang pertama adalah metode pembelajaran, dan yang kedua adalah masalah pembebasan lahan. Saya langsung pada yang pertama tentang metode pembelajaran. Itu 14 Agustus 2009 untuk kemudian melaksanakan tugas yang diberikan oleh negara kepada saya untuk mengabdi di Kabupaten Tanah Toraja, walaupun masih di Kementerian Agama. Jadi tempatkan di Madrasah Ibtidaiyah Negeri 3 Tanah Toraja di Uluwai sana, Pak. Jumlah siswa yang saya tinggalkan kemarin, Pak, saya masih ingat jelas. 74 siswa di Tsanawiyah, 48 di Madrasah Aliyah. Kalau dibandingkan dalam 14 atau 13 tahun, luar biasa perkembangannya. Itu artinya, tetapi semua yang kita capai sampai pada hari ini, juga kita tidak boleh lupakan bahwa dulu juga kita berjuang bersama, Pak, untuk mengembangkan sekolah ini, dan alhamdulillah hasilnya sudah besar. Terkait masalah metode pembelajaran yang akan diadopsi oleh MTS dalam rangka apa dikembalikan kepada MTS Muhammadiyah Kalosi. Artinya, saya ingin menyampaikan sesuatu bahwa ada pepatah duri yang saya ingat. Kira-kira bunyinya seperti ini, bahwa the man behind the gun. Ini pepatah duri. Kunci utama, faktor utama adalah manusianya. Sampai pada detik ini belum ada teknologi yang mampu menggantikan peran dan tugas guru, Pak. Iya. Siswa kita, anak kita, kita sendiri bisa menggoogling semua informasi dari dunia di dalam genggaman kita. Tetapi belum ada teknologi yang mampu menggantikan tugas dan peran fungsi seorang guru. Kepala sekolah dan guru BP. Karena saya mau semua itu akan tuntas, dan
sekali lagi saya katakan bahwa anak-anak kita ini kalau persoalan gertak itu luar biasa itu saya gertak dan nanti insya Allah selesai itu saya lagi dan itulah dinamikanya itu jadi guru ya. Dan sudah saya sampaikan perkembangannya bahwa sudah ada yang pindah kelas. Bayangkan belum cukup 1 bulan sudah ada yang sudah bisa pindah kelas karena saya anggap ini sudah berhasil. Jadi ini kita lakukan untuk pembinaan. Maaf ini bukan tinggal kelas permanen ini. Makanya kita cari solusi supaya tetap bisa sejajar dengan anak-anak yang lainnya dengan 4 persyaratan tadi itu. Kemudian forum orang tua, sekira wali-wali kelas rata-rata sudah bikin ini karena naik kelas ini dirubah lagi kelas, dan insya Allah wali-wali kelas itu akan ada semua dibikin kelompok-kelompok wali kelas dan di situ akan bergabung dengan orang tua. Dan memang kami harapkan nomor-nomor yang masuk dalam kelompok itu adalah nomor orang tua, sehingga bisa juga komunikasi orang tua dengan anak itu tetap terjalin dengan baik. Kemudian dari yang ketiga tadi tatap muka dan juga ada hal lainnya. Saya kira selama ini kita sudah lakukan itu tidak monoton tatap muka. Kadang begitu kita lihat, karena saya sampaikan guru-guru bahwa tatap muka ini tidak permanen. Kita selalu lihat situasi. Makanya saya sangat takut itu kalau keluar tinggalkan sekolah. Saya harus ada terus, kemudian dipantau terus kondisinya, dan saya katakan kalau besok-besok kita tidak inginkan langsung terjadi hal yang luar biasa, maka begitu langsung kita ubah lagi sistem kita. Jadi memang harus dipantau terus perkembangannya ini. Jadi selama ini kita sudah padukan, kita sudah ada. Alhamdulillah. Artinya apa? Pemikiran kalian itu sudah agak tinggi juga. Jadi tidak perlu lagi untuk mau di tegur sana, tegur sini. Tidak perlu lagi untuk ingatkan ini, karena pemikiran kalian sendiri dengan perkembangan badan kalian. Ya seiring dengan semakin besarnya kita punya perkembangan secara olehnya itu anak kita sekalian untuk lebih dewasa dalam bertindak, dalam berpikir, lebih dalam berucap. Tidak terlalu dirasa itu, kalian itu nanti sudah ujian, sudah menghadiri untuk satu tahap ini, untuk satu fase. Kepada kita, karena kita ini sudah melangkah jauh dalam artian bahwa salah satu sekolah yang mengadakan namanya tatap muka di Kabupaten mereka di sini itu adalah suatu acuan kebanggaan tersendiri sebenarnya. Dalam hal ini yang perlu kita tekankan bahwa pertama sesuai dengan disampaikan tadi bahwa kita harus melalui dengan menjaga keadaan-keadaan yang ada. Dalam artian di sini menjaga protokol. Dengan kegiatan-kegiatan seperti itu kita harus melakukan apa-apa kriteria-kriteria yang selama ini anukan oleh pemerintah setempat. Artinya silakan belajar di sekolah, tapi sekali ini WC kira-kira kalau di sini apa tidak pasti bahwa ada COVID. Sedangkan di sekolah juga kan sama nih. Kita juga sekolah di sana, kita juga sekolah, tapi pakai aturan protokoler. Tapi ini bukan DPR-nya yang berbahasa, tapi Sudarminnya. Iya, Sudarminnya. Saya kira seperti itu. Kebetulan juga di Sangiran, kemarin saya juga sampaikan karena kebetulan saya juga ketua komite di sana. Saya bilang, kalau begini kita pakaikan tahap. Kalau 10 orang, kalau tidak bisa 4 orang dulu. Jadi nanti sore masukkan lagi 4 atau 5.
supaya daripada kasihan ini anak-anak pergi sekolah begitu di kolong ada apa-apa ada anak-anak enggak DPR cuma ada tanya DPR yang berbahasa di sini yang berbahasa ada Sudaninya Bapak ada Sugan di telepon kalian. Saya kira seperti itu. Hadanallahu wala siratal mustaqim wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pesan yang terekam ini adalah ada nota kesepahaman, ada semacam catatan bahwa hari ini kita adakan pertemuan dan kita sepakat bahwa diadakan tatap muka dengan pengaturan-pengaturan yang sangat ketat, protokol kesehatan, dan nanti intinya dan kita semua sudah menandatangani daftar hadir itu. Insyaallah memang itu sebelumnya kami terinspirasi dengan apa yang disampaikan Kepala Dinas kemarin waktu kami pertemuan dengan mereka. Terus terang ini pertemuan tanggal 15 itu belum ada informasi resminya bahwa betul ada pertemuan. Di WA juga tadi malam kemarin masuk dewa saya bahwa ada penyampaian dari ini yang ikut rapat adalah ini tanggal 15 dan hari itu adalah hari itu artinya kekurangan saya. Yang bisa itu hanya kalau saya buka lama ini kalau saya buka baru dicari lagi. Hanya di berita diteruskan disampaikan mulai dari intinya itu mulai dari TK sampai perguruan tinggi tidak ada tatap muka. Jadi saya katakan belum ada karena waktu pertemuan kami dengan Kepala Dinas hanya disampaikan dalam waktu dekat 1-2 hari ini itu hari Rabu. Dalam waktu dekat 1-2 hari akan pertemuan Kepala Dinas Pendidikan bersama dengan Forkopimda bersama dengan DPR bersama Dewan Pendidikan untuk membicarakan bagaimana proses belajar mengajar selanjutnya. Inilah bilang ini dari Bupati belum ada tatap muka. Tapi untuk Bupati mereka belum ada surat resmi itu. Saya pengetahuan saya kecuali kalau ada Bapak Ibu yang bisa perlihatkan kita, alhamdulillah. Terima kasih banyak bagi kami yang kurang mendapat informasi itu. Nah, intinya saya katakan sama teman-teman guru, tolong kalau belum jelas informasi jangan di-share karena ini bisa membuat kegaduhan. Kira demikian. Saya kira sudah tuntas model pembelajaran kita. Kita akan buat nota kesepahaman bahwa sekolah kita ini, alhamdulillah semakin tahun semakin banyak peminatnya. Ini mungkin karena kepercayaan dari Bapak dan Ibu sekalian. Saya kira Bapak dan Ibu tidak akan bawa siswanya ke sini kalau tidak ada nilai plusnya yang yang Bapak Ibu lihat ke sini. Dan ini menjadi tantangan tersendiri bagi kami. Saya akan sampaikan kepada semua guru-guru bahwa mari kita respon orang tua ini, keinginan orang tua ini bahwa mereka memasukkan anaknya di sekolah kita ini untuk dibina. Itu artinya pertama kita harus meningkatkan pedulian kepada anak-anak kita. Harus ada nilai lebih yang bisa kita tawarkan. Karena kalau tidak, mereka pasti lebih memilih SMP, lebih memilih sekolah lain dibanding sekolah kita. Tapi mari kita berusaha supaya ada nilai lebih yang orang tua lihat. Mudah-mudahan ada nilai lebih yang Bapak lihat selama ini, Bapak Ibu lihat selama ini. Dan itu kami berusaha untuk pertahankan terus, terutama pembinaan akhlak, pembinaan karakter. Hanya di tagline saya di grup WA itu saya katakan MTS baru. Artinya harus ada perubahan. Ya. Selanjutnya mengenai rencana ini bahwa siswa kita ini, alhamdulillah siswa kita untuk kelas 1 saya berikan gambaran. Kelas 1 sekarang, kelas 7 itu jumlah siswa kita 140 dengan 7 kelas. Sudah termasuk yang kelas jauh. Jadi kita buka kelas jauh sekarang di CC. Jadi anak-anak kita yang mendaftar di pesantren CC untuk sementara itu adalah siswa kita di sini. Dan itu menurut aturannya di tahun ini kalau mereka masuk di sekolah kita, maka 3 tahun itu 1
sampai tamat nanti kepala MTS yang tanda tangan ijazahnya. Ya. Jadi biarpun besok bulan depan kalau mereka keluar izin operasionalnya sekolah di atas itu, maka yang kelas 1 ini 3 tahun itu tetap menjadi siswa kita di sini. Makanya jumlah siswa kita sekarang ini 140 lebih. Kalau yang ada di sini ada 5 kelas, yang kurang lebih 110 kalau saya tidak salah dari data usaha informasinya, dan itu jadi 5 kelas. Nah, sehingga kita berpikir untuk bagaimana mengantisipasi semua ini, apalagi sekarang ini sudah tidak bisa di sekolah pagi semua seandainya normal pembelajaran, harus ada sekolah sore. Dan inilah yang sekaligus menjadi peluang bagi kita, sudah bagus diatur, karena kalau masuk sore betul-betul sangat longgar. Jadi karena yang kita masukkan sekarang ini masuk sore itu adalah semua kelas 3. Agenda pembahasan pertama, kita masuk dalam agenda kedua, pembebasan lahan, dan saya serahkan kepada Ketua Pembebasan Lahan Bapak Salahuddin Jangi SAG PD. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabe, saya akan berdiri. Saya tidak mau seperti orang tua yang di depan ini. Matua ngasam punya. Iya, karena aku lagi ede. Jadi lagi ede nak. Kemudian yang kedua, silakan dulu dicicipi apa yang ada di tangan Bapak Ibu. Silakan Bu. Iya. Nanti baru ada oleh-oleh dibawa ke rumah. Ya, ada kosong nanti. Karena mau dicicipi. Ya, supaya kita jangan mengantuk. Ya, baik Bapak Ibu sekalian, kehadiran saya karena saya sangat peduli dengan sekolah saya, tentu sekolah kita semuanya. Semua anak saya, adik, 95 anakku, ya, mana 95? Iya, ya tentu 92 semua sekolah di sini. Ampomu mana 10 mesa. Tapi ada orang temai, ekalan temai, insya Allah masuk semua di sini. Makanya saya anggap bahwa saya punya sekolah ini, sehingga saya peduli sekaitan dengan yang pembahasan lahan. Saya cari tahu, karena pedulinya saya selalu datang kemari melihat, dia PT siswa atau sudah kurang lebih 600 siswa sanawiyah, kurang lebih 400, alia 200-an. Jadi sanawiyah dengan alia sudah 600-an. Sementara gedungnya ini sangat minim, sehingga mereka ada sekolah pagi, ada sekolah sore. Sehingga timbul pemikiran saya, bagaimana supaya sekolah kita ini bisa bertambah ruangan belajarnya. Ya, ruang belajar. Sehingga saya ada dengar-dengar dari keluarga saya juga, bahwa tanah yang ada di sebelah barat sekolah kita akan dijual yang punya. Sehingga saya berusaha untuk menghubungi, karena mereka tinggal di Makassar. Dan alhamdulillah setelah saya kontak dengan pemilik tanah tersebut, yang notabene Bapak Sarifuddin, beliau bekerja di KPK Provinsi Sulawesi Selatan. Ya, saya telepon dia. Alhamdulillah, beliau datang kemarin dulu. Ya, kemarin dulu dia datang. Kemarin dia pulang. Ya, jadi begitu kemarin dulu datang, saya telepon, Kanda, di mana kita?
Setelah saya ada di rumah, saya ditelepon oleh bapak kepala sekolah. Karena ini Pak Saripudin sudah datang bersama keluarganya. Oke, saya tunggu di lokasi. Saya tidak mau datang ke sini karena saya kan kebun. Ya, saya tunggu di lokasi. Saya minta tolong sama kepala sekolah, tolong kita bawa meter. Ya, dia bawa meter roll. Kita ukur ini tanah di belakang, sehingga panjang ke sana tanah lebih 50 meter yang ke barat. Kemudian lebarnya 26 meter. Itu satu kapling dikali 2. Karena 2 kapling dia mau jual. Jadi panjang ke sana menjadi 52, lebar di sini 26 dikali 2 menjadi 52 kali 52. Bukan main kalau itu bisa kita ambil, maka insya Allah kita bisa menambah ruang belajar anak-anak kita. Dan sebelum kita lanjut itu, ya, penawaran yang disampaikan, insya Allah nanti kita sampaikan kepada kita. Saya ingin bercerita sedikit. Kemarin saya khutbah Jumat, saya sempat katakan bahwa milik kita yang sesungguhnya, harta yang kita miliki, talur ragenanna, macam puan lentak. Cuma 3 tempat. Yang pertama, makanan, minuman yang telah masuk dalam perut. Tidak tahu agak berbuka ini. Itu tidak bisa dialah jo, Mama Ansari. Milik tak mau jo. Iya. Yang kedua, pakaian kita yang kita pakai mengkasuian, yang kita pakai beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yaitu baju 750 sabu Ibu Wahidah, yang kita pakai wangi, ya, tak pakai masa panjang, yang kita pasuk ke melalui kita apa penting, ya, tak ada. Tapi kami temuane kadang-kadang malah adiknya Pak Bupati na Allah Ta'ala. Kadang-kadang begitu. Mudah-mudahan ada kesustabannya. Yang ada menghadap Pak Bupati pakai baju 200 sabu, menghadap ke Allah Ta'ala baju kos, ada korban caca kali pakana, matung doa tanah dari Allah Ta'ala. Coba, mudah-mudahan ada terus tidak inde. Jangan kita lego derku kita, tapi ya tidak berani kita tegur. Ya, mari kita gunakan akal sehat. Pakai gunai, aceh, kayak pakai masalah banyak. Daripada ditofe bagi baru taruh, nanti dia akan menuntut haknya. Yang itu Salahuddin. Nanti itu dan aku dan 250 sabu. Dan pakai bangunan. Putri itu, ya aku madola na ahli di bagian na pakai mengkasuian. Kenapa pakai bangunan lama mari? Kamu kan akan dia berong. Ini nanti akan dituntut kita. Oleh sebab itu kami. Yang ketiga, tempat yang pasti telah akan menjadi milik kita apabila kita bersedekah jariyah. Ya, macam pun itu. Masa dong kita anak-anak tamat tahun 2021, dia sudah jadi profesor. Alhamdulillah. Kedua pendidikan pembangunan atau tongki. Kedua pendidikan jual pakai tebe ada ringkil, pakai tebe anak kaki, pakai tebe amboki. Bukan itu pahalana. Insya Allah kita sekalipun telah menjadi tanah, menyatu dengan tanah, maka insya Allah pahalanya akan tetap mengalir kepada kita. Apalagi momen seperti ini, ya, kalau pimpinan pusat Muhammadiyah Bapak Profesor Haidar
beliau mengatakan bahwa kalau sekiranya warga Muhammadiyah yang ingin berkurban ya tahun ini, kalau sekiranya bisa, tidak usah berkurban dengan hewan, tetapi nilai kurbannya itu disedekahkan kepada yang paling berhak untuk menerima. Sama halnya dengan kita. Ya, alhamdulillah kama karobaki, ya nademane masulat kato tahu, tapi nanti kita bahas bagaimana jalan keluarnya. Ya, karena itu penawarannya. Tadi kita kembali ke masalah tanah. Bisa dikatakan. Atau mohon maaf saya gambar dulu supaya kita lebih pas lihat.